Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Waalaikumsalam bapaknya warahmatullahi belum masuk ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu di sesi Semangat, kita. Bu. Ya, di sesi kita pagi ini mudah-mudahan tetap semangat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sama-sama supaya sesi kita kali ini bisa dipermudah, dilancarkan semuanya. Ada yang mau memimpin doa atau kita lanjut saya atau Bapak aja, Bu. Oke, mari kita semua berdoa ya untuk kelancaran kita semua berdoa mulai. Selesai Bapak Ibu. Baik, pertemuan sesi kita kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Kita lanjutkan lagi tentang Merdeka Belajar ya, Bapak Ibu. Saya screen dulu. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Iya. Jadi kita buat kesepakatan dulu sebelum sesi kita mulai, karena ini kita melakukannya lewat daring. Nanti jika memungkinkan silakan hidupkan kamera, dan jika tidak memungkinkan untuk sinyal ya dimatikan juga tidak apa-apa. Jika Bapak Ibu ingin bertanya silakan tekan tombol responnya, kemudian sebisa mungkin menyimak pembelajaran selama tatap muka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini tema kita hari ini adalah tentang Merdeka Belajar. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang gambar ini? Saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pendapat tentang gambar yang saya tampilkan itu. Silahkan Bu Catri atau Bu Afria. Ya Bu, gambar anak-anak tadi Bu ya? Iya. Anaknya pinter-pinter ya Bu, mau jawab semua. Rebutan mau jawab. Pendapat saya rebutan seperti mau itu. Jawab ya. Artinya anak itu sudah berani. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu setelah melihat gambar itu? Silakan Bu Kurnia. Mereka bebas ingin mengutarakan pendapatnya, Bu. Iya, anak-anak itu sudah berani mengutarakan pendapatnya ya. Artinya mereka sudah tidak terbelenggu lagi. Sepertinya mereka bahagia sekali ya untuk mengikuti pelajaran. Oke, mungkin tadi Bu Catri. Iya, mereka kayaknya bersemangat untuk dipilih untuk menyampaikan pendapatnya kah, atau disuruh maju atau apapun yang diperintahkan bu gurunya, kayaknya mereka happy aja, siapapun mau gitu Bu, karena mereka bersemangat menunjukkan tangannya dengan muka dan senyum yang lebar. Iya benar sekali Bu. Mungkin Bu Afia ingin berpendapat, boleh? Sinyal Bu, mungkin gangguan Bu, lagi hujan. Kita lanjut gambar berikutnya ya. Apa yang Ibu pikirkan tentang gambar ini? Silakan akan gambar. Iya, silakan Bu Kurnia. Kebebasan untuk memilih tempat belajar mungkin Bu ya. Iya, karena dia belajar bisa di mana saja ternyata ya. Ini belajar memanfaatkan alam lingkungan sekitar ya. Agar mungkin anak-anak bisa termotivasi ya. Oke, pendapat Bu Kurnia. Sekarang silakan Bu Catri. Iya, dengan pendapat yang sama, ini kayaknya belajarnya pindah tempat gitu Bu. Jadi mereka kayaknya belajarnya pindah kelasnya dengan tempat lebih terbuka. Oh ya, jadi di tempat terbuka anak-anak mungkin berpikirnya juga akan lebih memudahkan anak-anak untuk berpikir gitu ya Bu ya. Lebih terbuka juga ya. Lebih terbuka juga dia untuk menambah wawasannya, untuk apa yang ia pikirkan bisa ia tuliskan nanti di dalam pembelajarannya. Baik, kembali lagi kita ke Jimbot ini tadi yang masih bermasalah sebentar. Saya bagikan lagi linknya. Ya, sudah tampak ya Bapak Ibu. Sekarang dari gambar-gambar yang sudah Ibu utarakan tadi, apa sih pengertian dari Merdeka Belajar yang bisa disebutkan dari gambar-gambar tadi? Iya, sudah ada yang menuliskan bebas berpendapat.
Iya, nambah lagi bebas menemukan apa yang ingin dipelajari. Ya. Boleh yang lain pendapatnya? Mungkin Bu Apria kepental lagi kali Bu Lis. Oh gitu ya. Oke, Ya. jadi dalam pembelajaran kita kali ini, ya bebas tempat belajarnya. Jadi ada yang sudah, ya ini sudah baru 3 ya. Baik, banyak sekali sudah yang bisa kita gali dari Merdeka Belajar, dari gambar-gambar tadi, alat pembelajaran tadi, bahwa Merdeka Belajar itu mungkin kita tidak berdiri sendiri, kita tapi bisa bersama-sama untuk mengkolaborasikan bersama, kita gali potensi dari anak didik kita. Yang paling penting sekarang, Bapak Ibu, kita akan melakukan suatu perubahan ya, perubahan di mana cara dan belajar, cara dan tujuan anak-anak untuk belajar itu biarkan mereka yang menentukan sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu, ini sudah Bapak Ibu sudah tampilkan semua pendapatnya di sini, baik. Sekarang saya coba kita tinggal tanya jawab ya, kita bahas tentang hal ini tadi. Kira-kira yang namanya Merdeka Belajar, mungkin selama ini Bapak ya, banyak di antara kita dalam membuat RPP itu tujuan pembelajarannya itu masih guru yang menentukan. Kamu mana? Apakah jika tujuan pembelajarannya guru yang menentukan itu anak masih diberi kebebasan atau dia harus mengikuti apa yang kita inginkan? Ada yang berpendapat? Oke, silahkan Bu Kurnia. Mungkin belum mungkin ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi Merdeka Belajar itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid-murid kita untuk mengungkapkan pendapat, untuk berkreasi, melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan kreativitasnya, bahkan bisa bebas untuk belajar di mana saja, karena di mana saja itu merupakan sekolah bagi mereka. Mungkin seperti itu. Iya, Bu Kurnia, kita setuju ya. Jadi kita juga bisa berpikir mungkin sekarang kita bersama-sama ya antara kita dengan Bapak Ibu guru pengajar, guru penggerak nantinya, kita mulai merubah mindset kita bahwa silakanlah biarkan anak yang menentukan tujuan pembelajarannya. Maka otomatis jika dia yang sudah menginginkan tujuan itu, dia akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Jadi nanti tidak ada lagi anak yang remedi, anak yang akan tertinggal mungkin nanti tidak ada lagi. Semua anak akan tuntas belajar sesuai dengan target yang ingin dia capai saat itu. Jadi walaupun perbedaan itu banyak di antara anak-anak, kemampuan anak mungkin juga menjadi salah satu faktor perbedaan mereka. Yang satu seperti misalkan belajar matematika tentang operasi bilangan. Oh, si A ini hanya ingin tujuannya saya hanya ingin bisa menjumlahkan. Oh, si B saya ingin menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, mungkin banyak sekali nanti tujuan dari setiap anak yang berbeda. Kita tinggal mengelompokkan mana anak-anak yang mempunyai tujuan sama dan anak-anak yang mempunyai tujuan yang mungkin dia lebih tingkatannya itu lebih banyak mungkin yang ingin dicapai. Nah, nanti dari situ kita bisa membimbing mereka untuk mencapai tujuannya. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, dalam kita mulai merubah diri kita menjadikan anak-anak itu benar-benar merdeka belajar. Kalau anak sudah bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri, jadi nanti dia bisa berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri, dan yang terakhir cakap untuk mengatur hidupnya dengan taat dan tertib di kemudian hari nanti. Di saat anak-anak itu memang sudah harus benar-benar bisa hidup mandiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum materi ini kita tutup, atau mungkin ada yang mau digali lagi, boleh Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Apria. Terima kasih Bu Lis. Ya. Boleh berpendapat Bu Lis? Boleh. Oke. Jadi gini Bu Lis, kalau pendapat saya ya Bu Lis ya, kalau yang namanya tujuan, indikator,
kan sudah ada SKKD yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, jadi dalam pemetaan SKKD itu kita sudah menetapkannya, di awal gurulah yang membuatnya. Nah, tapi dalam proses untuk mencapai tujuan, kemudian untuk pencapaian indikator-indikator tersebutlah yang kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk hasilnya itu nanti menuju indikator tersebut. Nah, prosesnya mau seperti apa? Apakah model pembelajarannya yang di dalam kelas atau di luar kelas atau seperti apa? Kalau menurut saya seperti itu, Bu, kemerdekaan yang diberikan untuk siswa. Jadi di dalam prosesnya. Terima kasih. Iya, 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 benar sekali. Memang seperti itu, Bu Kurnia. Kita silabus itu memang sudah ada ya, kurikulum kita sudah ada dari Bu pemerintah. Apria, Bu, bukan Bu Kurnia. Oh iya, Bu Apria. Kan salah sebut lagi. Iya, Bu Apria. Memang benar sekali seperti itu. Jadi kita dari mulai KD, kompetensi dasar, kita mulai indikator, baru nanti tujuan silakan indikator ini kalian ingin mencapai yang di mana gitu ya. Iya, betul sekali Bu Apria. Mungkin Bu Catri ingin menambahkan? Poinnya sudah diambil sama Bu Apria. Tadi kayaknya hanya ingin meluruskan aja biar tidak menjadi ambigu gitu kan. Jadi tetap prosesnya yang memerdekakan anak, tapi tetap kita dikunci dengan kalau bahasa di PAUD itu KD dan KI-nya ya. Iya. Kalau KD dan KI-nya kita nggak bisa, kita nggak bisa karena itu sudah ada di kurikulum. SKKD, SKKD, iya. SKKD ada di silabus. Ya, jadi kan itu makanya yang prosesnya baru memberi ruang kebebasan anak untuk seperti apa. Mau yang konsep yang tipikal pembelajaran yang kinestetik, nggak bakal bisa diam, yang audio dan sebagainya. Tapi endingnya tetap arahan yang sama. Itu aja Bu Lisa. Jadi proses pembelajaran yang bagaimana yang bisa membuat anak itu benar-benar bisa mencapai tujuannya. Iya. Proses pembelajaran yang menyenangkan. Iya, tentunya yang menyenangkan. Segala sesuatu kalau kita senang, balik lagi ke kuadrat anak, benar. Ya, tadi seperti Bu Catri ya, bahwa dia itu senang bermain. Jadi tanpa sadar kalau anak-anak kita ajak bermain, ya sebenarnya permainan itu di situ kita juga sudah mencari suatu proses mencapai suatu target dalam suatu materi. Kita juga bisa ajak anak-anak untuk bermain. Dia nggak tahu dia. Seperti saya pernah melakukan, anak-anak tak suruh jajan. Coba kamu jajan, nanti ibu lihat bungkusnya. Nah, ini ada tulisan apa di sini? Oh, ini ada neto. Neto itu apa? Nah, jadi ini apa? Nah, setelah saya suruh buka isinya, saya pisah-pisahkan antara bungkusnya, antara isinya, dan yang masih utuh. Oh, kalau isinya ini artinya apa? Ini berat bersihnya, netonya. Oh, kalau bungkusnya ini apa? Ini taranya. Kalau digabung jadi bruto. Nah, seperti itu dia dari jajan, saya coba menggali, bercerita ke anak. Nah, mungkin insya Allah yang seperti itu nanti bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran anak yang merdeka. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sepakat. Oh ya, sepakat ya. Oke. Kalau gitu, kalau kita sudah sepakat semua, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin satu lagi, saya ingin Bapak Ibu masuk ke, silakan Bapak Ibu masuk ke Menting. Ada pertanyaan di situ. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi kita hari ini? Iya, ada yang menjawab senang. Bisa masuk ya. Menambah pengetahuan. Ya.
berarti ini sudah banyak yang menjawab bahwa perasaan Bapak Ibu pada diskusi sesi hari ini itu merasa senang ya. Alhamdulillah, berarti kalau merasa senang artinya tidak terikat dengan sesuatu, tidak ada paksaan, dan Bapak Ibu pastinya bahagia. Kalau kita senang dan bahagia, materi hari ini bisa Bapak Ibu selalu ingat, selalu diingat. Jadi nanti dalam kita menghadapi proses dengan anak-anak, kita bisa mempraktekkan semuanya, kita akan menggerakkan, merubah pendidikan di Indonesia, yaitu menjadi pendidikan yang memerdekakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah selesai sesi kita hari ini, dan mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada yang kurang, kita bisa ketemu lagi di lain waktu Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Amin.